kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan, baik melalui pujian maupun pengalaman pribadi, yang menjelaskan bahwa Engkau Allah ada, setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 26. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Satu ayat kita baca, tapi kita akan buka ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, mahasiswa yang survei mungkin di anak-anak sekolah minggu kan? Mari kamu di anak-anak sekolah minggu supaya bisa lihat bagaimana pelayanan anak. Namanya Tobias dari Mati. Kalau Papa namanya, kalau Ibu yang pergi ke Mati ya. Mati. Baik, saudara-saudara, kita baca. Kalau boleh jadi ayat hafalan, ayat yang ketiga, sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari untuk persiapan, Ibu Delvi datang karena mau cepat-cepat Ibu edit Pak Yos. Ibu bilang, apakah lagu persiapan khotbah ini cocok dengan firman Tuhan Kak? Saya bilang, ya lihat saya tidak tahu. Saya sudah baca bagian firman Tuhan ini sudah dari hari Senin kalau tidak salah. Setelah saya buka di Jumat Sabtu merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ya ternyata sesuai, cocok dengan. Jadi dengan tanganku, ya dibilang di tengah badai hidup, ku takkan menyerah. Amin. Yang menyerah itu pecundang. Yang lalu kan mungkin 3 minggu lalu, banyak atau 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, pantang menyerah, never give up. Yang menyerah itu pecundang, kalah. Tapi saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh menyerah. Nah, kita lihat di dalam Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, hidup itu penuh pergumulan. Ya, karena kita ada di dunia yang sudah dipenuhi oleh dosa. Jadi hidup itu penuh pergumulan, penuh persoalan, masalah, tantangan. Nah, mungkin itu berhubungan dengan seperti cerita tadi, berhubungan dengan keuangan. Aduh. Ini cerita saja ya, cerita saja, tapi sebagai suatu kesaksian. Suatu saat ada, bukan dia cerita ke kami, tapi kami dengar ada seorang hamba Tuhan mengalami pergumulan yang sangat berat karena keluarganya ada meninggal di satu tempat, di mana tempat itu beda iman, dan dia mau pergi, tidak ada uang, tiket tidak ada. Kemudian hati saya bicara seperti ini, kamu punya gaji bulan ini, kasih saja. Aduh, apakah Roh Kudus yang bicara itu? Saya yakin dia. Saya langsung telepon istri saya, Ibu Hedi, dulu masih pakai telepon, Ma, Bapak punya gaji bulan ini. Ya, saya tidak pernah tahu jumlah gaji saya awal-awalnya ya. Karena saya terima saja, taruh amplop, ya seperti begitu. Ibu bilang, ya kalau Papa itu silakan. Saya tidak tahu setelah itu istri saya dengan teman-teman guru ada percakapan apa. Saya jelaskan ada orang yang bergumul untuk beli tiket. Kemudian saya pergi ke bendahara dan dia bilang, tolong gaji saya kasih sekarang, saya mau bukan, saya bilang tolong gaji saya serahkan langsung ke siapa atau. Kemudian tidak ada, bukan kami punya banyak uang, bukan. Tetapi saudara, ada banyak yang kita butuhkan. Setelah semua pergi, sudah, saya rasa damai sejahtera saja. Ternyata Tuhan buat cara yang luar biasa menggantikan apa yang sudah saya keluarkan. Tapi saya memberi karena
Kami memberi karena keyakinan. Dan ada damai. Yang tidak ada damai, gaya-gaya untuk kasih. Saya cuma dengan bendahara. Kami dua saja, tidak ada orang lain. Tidak ada yang tahu. Mungkin waktu saya khotbah ini karena dalam bentuk kesaksian. Mungkin dia ingat itu. Saya tidak ada orang yang dengar, tidak ada. Bahkan mungkin yang menerima itu tidak tahu kalau dari kami. Mungkin. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Dan ini pergumulan biasa, soal keuangan biasa. Saya bayangkan dia melayani dengan setia mau pergi untuk memakamkan orang tuanya, tidak ada. Saya membayangkan itu. Dan Tuhan bergerakkan. Karena sudah kejadian. Waktu bapak saya sakit, saya pergi ke Manado. Kemudian sudah sehat. Saya bilang, papi, saya pulang ya. Pulang. Masih di Mansinam dapat telepon, papi meninggal. Saya protes yang sebenarnya. Dari mana? Tidak ada dari mana. Ini pergumulan itu saya alami, saya rasakan. Dan sudah tahu, banyak orang yang mengulurkan tangan belikan tiket. Padahal tiket itu tidak langsung ke Manado. Saya harus ke Jayapura dulu. Dan Jayapura berarti ke Makassar, atau gimana? Baru langsung ke Manado. Berarti biaya sangat besar. Tapi ada banyak orang ya. Itu 2 kali. Waktu opa saya meninggal, begitu juga. Opa ini kan dari kecil juga saya tinggal dengan mereka. Opa itu tete, kakek. Dan meninggal, saya mau pingin pergi. Waktu itu saya mau khotbah pada waktu itu Natal. Kemudian majelis di situ panggil saya, Pak, nanti Bapak khotbah ya Natal. Saya bilang, aduh, saya mau Bapak meninggal. Nanti kami belikan tiket dengan semua. Saya bilang, Tuhan. Jadi ketika orang itu mengalami pergumulan, saya juga menyadari bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Tapi itu realita, itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cerita saja, tapi itu kenyataan pergumulan soal keuangan atau kebutuhan hidup atau sakit. Saya terharu membaca buku John Sung. John Sung ini adalah penginjil yang lalu. Dia khotbahnya luar biasa. Dia disebut dengan obor dari obor api kan dari Asia. Karena semangat pemberitaan Injil. Dia kalau khotbah banyak orang yang sembuh, tapi dia pakai sapu tangan menurut buku itu. Dia bilang pulanglah. Banyak orang bertobat. Dan ada orang-orang yang sakit, tak semua sembuh, tapi ada orang dia. Sudah tahu, banyak mengalami kesembuhan, banyak bertobatan. Dia sendiri berkhotbah di kursi roda dalam keadaan lumpuh. Ini kan ironis toh. Dia bisa bilang, Tuhan kenapa yang lain sembuh saya tidak? Tapi dia tahu semua dalam rencana Allah. Mungkin kalau dia sehat, mungkin kalau dia kuat, dia tidak bisa. Atau pergumulan-pergumulan yang berkaitan yang saya katakan tadi, kelemahan tubuh, sakit penyakit, disalahpahami oleh orang. Kita sudah buat baik, ini salah pahami, dimusuhi, kemudian diremehkan. Kadang-kadang ada orang lihat, bisa kan? Disepelekan, dihianati, dibohongi. Kita kalau dibohongi senang kan kita? Tidak suka, saudara. Itu buat tekanan. Apalagi kita orang-orang percaya, kalau dibohongi senang, kok bisa ya? Kita aja bisa bilang begitu, kok bisa ya? Kita tidak bisa bohong saya tempelin kok. Tidak bisa. Kita kok bisa ya? Beda pendapat, perselisihan dan lain-lain. Saudara, kita semua tahu bahwa ini akan merampas kedamaian atau membuat tidak ada damai sejahtera. Kita semua ingin ketenangan, kita semua ingin kedamaian. Kita membutuhkan kedamaian atau damai secara pribadi. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah damai yang sempurna. Kita lihat dulu ayat 3 tadi. Saya mau jelaskan dulu. Dikatakan ini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini sebenarnya dari bahasa asli, dalam terjemahan bahasa Inggris juga disebut dengan peace perfect atau damai sempurna. Sehingga tema khotbah saya pada hari ini damai yang sempurna. Damai yang sempurna. Jadi itu tema. Saudara-saudara, damai yang sempurna itu ada. Bukan cuma bahan khotbah, tapi itu ada. Dan kita dapat memperoleh, kita dapat mengalami damai yang sempurna. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh damai yang sempurna? Pertanyaannya bukan siapa yang memberi damai sempurna, karena kita tahu hanya Yesus, hanya Tuhan yang memberikan damai yang sempurna. Ada lagu kan? Kalau ku
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tetapi bagaimana kita memperoleh, bagaimana kita mengalami damai yang sempurna? Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh damai yang sempurna itu? Saudara-saudara, bertitik tolak dari Yesaya 26 ayat 1 sampai 6, saya mencatat di sini ada 4 hal. 4 hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh damai yang sempurna itu. Mari kita lihat satu-satu. Perhatikan ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 1 dan 2. Sama-sama baca 1, 2, 3. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang pertama, saudara, untuk memperoleh damai yang sempurna, yang pertama datang kepada Tuhan. Nah, Yesaya pada waktu dia tulis surat ini luar biasa. Dia ada di bangsa Israel, di Yehuda. Israel kan waktu itu terbagi 2. Israel bagian utara disebut kerajaan Israel, Israel bagian selatan disebut kerajaan Yehuda. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Yesaya dia melayani di 2 kerajaan ini. Dan ini kerajaan ini masih berjalan dengan baik, tetapi dia menubuatkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan menjelaskan pergumulan. Jadi ada 2 hal. Oleh karena Israel dia hidup di dalam dosa, pemimpin-pemimpinnya menindas para janda dan orang-orang miskin. Kemudian orang-orang Israel mereka melanggar kekudusan Allah dengan menyembah Baal, menyembah dewa-dewa pada waktu itu. Maka Israel yang sebenarnya Tuhan pilih supaya jadi saksi. Israel Tuhan pilih untuk menjaga kekudusan, tapi mereka gagal, maka mereka akan dihukum. Yesaya pada waktu itu sebagai nabi, dia memberikan peringatan, kamu akan dibuang. Ada raja-raja, ada kerajaan akan menindas kamu, bahkan akan mengangkut kamu keluar dan akan dibuang. Ini masih dia akan datang. Dia nubuatkan. Saudara, bayangkan kalau nubuatan itu ada di antara kita dan saya misalnya bilang begini. Saudara tahu kita semua akan binasa pada hari ini. Orang tidak senang dengar, kau tahu dari mana? Mati baca khotbah saja. Itu yang dialami Yesaya juga demikian. Tetapi saudara, kumpulan-kumpulan dijelaskan, kumpulan tulisan Yesaya. Bagaimana Yesaya dia menjelaskan apa yang akan terjadi. Tapi dia menjelaskan tentang penghukuman yang pertama, tetapi yang kedua pengharapan. Nah, ayat 26 pasal 26 ini tentang pengharapan. Dia katakan, pada waktu itu memang kamu akan mengalami pergumulan, tetapi pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Jadi ayat ini saya lihat ayat 2. Bagaimana memperoleh damai sejahtera yang sejati atau damai yang sempurna? Pertama, datang kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber perlindungan sejati. Dikatakan ada kota yang kuat untuk selamat kita. Tuhan telah memasang tembok. Jadi kita harus di dalam tembok. Ini kan puisi dalam kurungan. Kita ada di dalam bentengnya Tuhan. Di dalam benteng. Ini namanya kata-kata syair atau puisi. Jadi kita harus pahami betul. Menjelaskan tentang perlunya kita datang dan tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kenapa banyak orang tidak punya ketenangan, damai sejahtera sekarang? Karena yang pertama, tidak memiliki Tuhan dalam hati. Tidak memiliki Yesus di dalam hati. Dan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dalam bagian lain di Injil Yohanes itu Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tetapi pertanyaan yang berikut, saya ini sudah hidup dalam Tuhan. Saya ini sudah menerima Yesus. Tapi kenapa tidak damai sejahtera? Itu biasanya disebabkan oleh karena dosa. Ada dosa, pelanggaran kekudusan kepada Allah. Maka Roh Kudus dalam hati kita membuat kita tidak memiliki damai sejahtera karena Allah itu suci. Tidak mungkin kita sudah buat dosa dan kita tenang-tenang saja. Tidak, pasti kita tidak tenang. Kita pasti kehilangan damai sejahtera. Jadi bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan lagi. Kita harus bereskan semua dosa, kesalahan, kelalaian kita akui kepadanya. Akui itu artinya memberitahu, kemudian ada niat untuk memperbaiki. Kan banyak orang kan sekarang bertobat rica. Tahu rica kan? Semua ada tahu makan rica? Ada yang tidak tahu makan rica?
bikin sambal pedis. Kita makan, akhirnya pedis tapi makan terus. Setelah itu sakit perut. Dia bilang saya tidak makan rica lagi. 1 minggu tidak makan rica. Minggu kedua ada kasbi rebus, kemudian sambal terasi. Kelihatan enak sekali. Saya setelah makan rica tapi tes saja tes. Makan sedikit, macam enak. Abang celup. Sakit perut lagi. Ya, saya mau berhenti makan rica. Buktinya sampai sekarang orang bilang berhenti makan rica, tetap makan rica. Betul-betul ada orang istilahkan tomat, bertobat tapi kumat lagi. Saudara, yang dimaksud dengan bertobat adalah itu dari kata metanoia. Jadi dia dulu berjalan ke sana, sekarang dia berbalik, meninggalkan di sana menuju ke sana. Jadi bertobat itu bukan air mata, bukan. Tapi penyesalan, mungkin ada air mata, tetapi ada tindakan untuk meninggalkan perbuatan itu. Nah itu yang Israel lakukan, pemimpin Israel lakukan waktu itu. Mereka menindas para janda, orang-orang miskin ditindas. Sudah susah, lo bikin susah lagi. Makanya pada waktu Daud kan dia bersinah di Betseba ya. Dia ambil Betseba. Kemudian Nathan datang tegur. Bagaimana cara Nathan tegur ya? Di sini ada Nathan, tidak ada. Nathan tegur. Tapi cara tegurnya dengan cerita. Nathan cerita. Tuanku raja, ada seorang, dia punya 1 domba. Dia jaga domba itu baik-baik. Dia sayang sekali seperti anaknya sendiri. Kemudian ada 1 orang kaya. Dia punya banyak domba. Dia punya banyak ternak. Datang tamu. Dia mau melayani tamu. Dia bilang, ambil domba dari orang miskin itu. Langsung diambilnya. Dipotong kan. Orang kaya waktu itu kan dia berkuasa. Dipotongnya, dikasih makan tamunya. Tapi punya orang. Waktu masih cerita, Daud emosi. Dia bilang, orang itu harus. Dan Nathan bilang, kaulah orangnya. Hebat ke tidak kita? Luar biasa. Dia tidak langsung bilang, kau selingkuh, kau tidak. Tapi dia cerita dulu. Dan Daud langsung memvonis orang itu. Orang itu harus dihukum. Dan Nathan bilang, kamu orang itu. Kau ambil Betseba. Kau bunuh suaminya dengan cara yang keji. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Tapi Daud bertobat, saudara. Dia datang kepada Tuhan. Dia betul-betul menyesal. Dia dipulihkan, tapi hukuman tetap jalan. Tetap jalan hukumannya. Karena Allah itu adil. Dikatakan bahwa nanti kau akan mengalami di mana istri-istrimu akan itu vulgar sekali ceritanya. Itu yang pertama ya. Jadi saudara, kalau kita belum ada Yesus dalam hati untuk beri damai sejahtera, buka hati terima Yesus. Tapi kalau kita sudah bertobat, kalau tidak ada damai, tidak ada ketenangan, kemungkinan itu ada dosa yang belum dibereskan, belum diampuni, harus diampuni. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ayat 3 dan 4. Kita belajar Alkitab ini ya. Ayat 3 dan 4. Kita baca lagi ulang sama-sama. 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi kita lihat ayat 3 dulu. Ayat 3. Kalau yang pertama tadi, untuk memperoleh damai sejati, damai sempurna, kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua apa? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Saudara, kalau yang pertama adalah di mana kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita pegang janji Tuhan. Di mana ada janji Tuhan? Di Alkitab. Ini janjinya adalah kalau kita teguh hati, maka kita dijaga oleh damai sejahtera Allah. Teguh hati ini artinya kita prinsip. Ini firman Tuhan, saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Maka Tuhan akan jaga dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sudah seringkali sampaikan, saya juga bicara dengan diri saya sendiri. Karena firman Tuhan itu kan bagaikan pedang bermata dua, toh. Kita seringkali bicara kepada Tuhan, kita minta. Tapi jarang kita izinkan Tuhan bicara kepada kita.
Kalau Tuhan bicara kepada kita, ada janji-janji karena ini kan berhubungan pengharapan. Tapi juga ada nasihat, ada teguran. Ada penghiburan memang, karena ada janji. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, bacalah Alkitab, pegang janji Tuhan. Ada orang di TikTok atau Facebook, mereka sampai buat aplikasi, bahkan di HP ada aplikasi 1 ayat 1 hari. Ini orang-orang yang benar-benar merasa betapa penting firman Tuhan dan banyak orang tidak baca firman Tuhan. Jadi dia buat satu aplikasi, kalau di HP, waktu buka HP langsung muncul Alkitab itu. Ada usaha dari orang tersebut. Nah, kita kan ada Alkitab, ada Alkitab, ada di HP, ada tertulis, baca. Dan ketika ada janji, kita tanya apa janji Tuhan? Pegang janjinya. Pegang janji Tuhan itu bagaimana? Apakah ini janji saya pegang? Tidak. Kita meyakini janjinya dan kita percaya bahwa Tuhan, Dia akan melakukan janjinya. Dan betul, apa yang disampaikan oleh Yesaya berhubungan dengan penghukuman terjadi. Tetapi di masa yang akan datang berhubungan dengan Mesias, Yesus sudah datang. Khususnya Yesaya 7:14 kan dikatakan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamaikan dia apa? Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dijanjikan. Yang ketiga, itu ayat 4. Kita lihat ayat 4 tadi. Jadi yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua pegang janji Tuhan, yang ketiga ayat 4 kalau dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ingat ayat 1-2 mengatakan Dia membentengi kita dalam tembok, tapi di sini jelaskan Dia gunung batu yang kekal. Yang ketiga, kita harus apa? Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Pertama, mungkin kita bisa bilang kita harus percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya, saudara. Bahkan di kitab Yakobus berkata, setan-setan pun percaya. Tetapi apa beda percaya setan dan orang yang percaya Yesus? Orang yang percaya Yesus harusnya orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan itu akan ikut perintah Tuhan. Jadi yang pertama, datang kepada Tuhan. 2, pegang janji Tuhan. 3, ikut perintah Tuhan. Apa perintahnya di sini? Percayalah, percayakanlah hidup kepadanya. Bapak Ibu, pergumulan, persoalan, tantangan seperti yang saya cerita pertama tadi, itu seringkali membuat kita meragukan dan bilang, Tuhan, kok ada atau tidak? Ada titik di mana kita sampai mau berdoa tidak bisa, tetapi tetaplah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apakah Bapak Gembala pernah mengalami hal seperti itu? Ya, sering. Dalam kondisi seperti ini, mau berdoa, saya berdoa ini didengar atau tidak? Atau Tuhan ini ada atau tidak? Dalam kondisi seperti itu tetap setia seperti Maria Magdalena. Sekalipun dia ragu, dia tetap ada. Di kayu di bawah kaki salib Yesus. Sampai dikubur, dia pergi sambil menangis-nangis. Dia tetap setia mengiring Tuhan. Bukan berarti saya bilang tidak percaya juga, tidak. Tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah ikut perintahnya, tetap percaya dan mempercayakan hidup kepadanya. Mengapa? Ayat 4 mengatakan, sebab apa? Tuhanlah Allah adalah gunung batu. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Perlindungan kita, saudara, hanya Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan secara ajaib. Memang kita tidak boleh menuntut. Tuhan buatlah keajaiban. Keajaiban Tuhan dalam pemeliharaan kita itu kadang-kadang di saat kita dalam kondisi terjepit dan kita tidak pikirkan, tidak bisa pikirkan. Kalau saya merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan secara ajaib, ya dalam perjalanan kehidupan saya, waktu kita bawa kendaraan, kita selamat. Tadi saya jatuh, bagaimana caranya? Ya begitu. Ya, saya pernah cerita di sini. Wah, saya dalam kecepatan mau pergi ke Arawi, tiba-tiba mobil yang sen kiri dia belok kanan. Saya rem sama Vespa, langsung tak jungkir dan saya lihat aspal. Kepala tak tahu di aspal. Perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya pakai helm. Kalau tidak, perlindungan bagaimana ya? Oke, saudara. Jadi percayakan hidup, ikut perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Baca firman Tuhan. Perintahnya, jadilah saksi. Israel kan gagal karena tidak jadi saksi. Israel gagal karena tidak menjaga kekudusan hidup. Banyak kali kita, saudara-saudara, jatuh di dalam, nanti kita akan lihat dosa yang dibenci oleh Tuhan itu di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
Tetapi seringkali kita jatuh di dalam kebohongan. Kita membohongi diri sendiri seringkali. Kita kadang-kadang kita, misalnya contoh saja, kita sedih karena ada orang yang kita cintai Tuhan panggil. Kita sedih, Tuhan panggil jadi. Tidak apa-apa kau menangis, Yesus pun menangis kok. Ada orang yang dalam tanda petik sok rohani. Ketika orang yang dicintainya meninggal, untuk menunjukkan katanya dia dewasa rohani, jadi dia tidak menangis. Padahal hatinya hancur, kok menangis saja. Itu adalah berkat, air mata adalah berkat. Ketika saatnya kita menangis, menangislah. Makanya dalam Roma pasal 12 kan, menangislah dengan orang yang menangis. Kita kalau kunjungi ada orang yang berduka, tidak perlu kita sabar ya, sabar. Kita duduk saja dan menangis bersama dia. Tapi bukan menangis bikin-bikin. Di luar kau tertawa mau setengah mati. Pas masuk ke dalam kok dia menangis, dia ikut menangis lagi. Itu tipu. Tapi suatu perasaan empati, dia merasakan begitu. Saya juga mengalami itu. Jadi hari Minggu lalu ini cerita saja. Ini cerita Pak Theo, Ibu Dina. Pak Theo dia cerita dia mulai menangis. Saya pergi ke belakang karena saya tidak bisa tahan. Saya juga menangis di belakang karena saya cerita saja. Karena apa? Saya merasa apa yang Bapak Ibu rasakan. Karena saya bukan baru satu kali pindah, saya sudah berkali-kali pindah. Dan bahkan waktu pindah ke sini orang marah. Tapi 5 tahun atau 4 tahun mereka tidak terima pendeta karena mengharapkan saya balik. Tapi itu yang kejadian. Di Jogja juga, saya mulai menyanyi lagu setelah sekian lamanya kita bersama-sama. Kini tiba, itu saya nyanyikan waktu tahun 89 di Jogja. Dan saya sebelah saya tidak menyanyi lagu itu. Berat. Atau kita melihat orang yang bergumul dengan itu yang saya bilang, kalau boleh ya, pada waktu perpisahan tahun, Bapak Ibu Saudara ada berkat, mari bawa apa saja, atau dan sekarang kita kumpul mungkin beras sedikit-sedikit dan kita bawa di gereja mungkin Mama Tuhan Kak, Pak Yosef Delvika, biar orang lain ada ibadah. Mari antar, ada orang-orang yang cari uang karena tidak ada sesuap nasi atau mereka membutuhkan nasi, kita bagi seperti tahun lalu. Dan waktu kami bagi, kami merasa waktu itu, Mama tidak ke gereja, kenapa? Kita mau cari uang untuk beli beras besok. Saudara yang saya kasih, itu mempercayai kita ada perintah-perintah Tuhan yang kita ikuti. Perintah untuk memberi, perintah untuk mengasihi. Ya kan? Ada perintah apa lagi? Perintah untuk beritakan Injil. Tapi saya tidak tahu bicara. Dengan hidup kita saja orang, kau dulu tuh kau mabuk, tara laku, tapi kau lain sekarang ini. Kok munafik apa? Ya saja. Dia bilang, kawan, satu. Sekarang saya sudah bertobat, Yesus di hati saya. Iya kan? Karena kita susah untuk menginjil. Tapi dengan apa yang kita punya perubahan hidup. Ya, mungkin ada anak-anak, bisa anak-anak di rumah, taruh lagu, ada yang tukang melawan, tiba-tiba itu kejadian saya. Saya pulang, waktu saya bertobat saya pulang kampung. Biasanya mami dia masak air hangat, air panas. Dolfi mandi karena tempat kami dingin. Jadi masak buat saya. Tapi saya sering kali tipu orang. Kalau saya mau perlu uang, saya tidak pergi pulang hari Sabtu, tapi saya pulang hari Kamis. Mau tipu-tipu orang tua dulu, ya. Tapi setelah saya bertobat mungkin orang saya lagi Dolfi itu lain. Apakah kita yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, mama dan bapak di rumah rasa lain dia dulu. Langsung mama langsung bilang, Dek, kau mau apa? Nanti mama beli. Itu juga mama salah. Saudara, ikut perintah Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 5 dan 6. Ini memang harus ditafsirkan ayat 5 dan 6. Ini karena ini bicara tentang satu bangsa namanya bangsa Edom. Kita baca 3. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Ngeri kan tidak gitu? Ayat 6.
Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Ini artinya apa, saudara? Artinya ini sedang bicara tentang Tuhan membenci satu hal ini. Yaitu apa? Jadi yang pertama, datang kepada Tuhan. Dua, pegang janji Tuhan. Tiga, ikut perintah Tuhan, yaitu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yang keempat, menjauhi yang dibenci oleh Tuhan. Dalam konteks ini, yang dibenci oleh Tuhan apa? Kesombongan. Bangsa Edom biasanya mereka tinggal di bukit-bukit batu, dan mereka tinggal dari mereka menurut sejarah atau kita lihat latar belakangnya, karena mereka tinggal di tempat tinggi. Kan dulu kalau perang kan panah atau tombak atau apa, mereka tinggal kita punya kubu yang kuat. Dan orang yang sombong